Russell awalnya mengira itu adalah pembunuh, perampok, atau penjahat lainnya, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia mundur ke sudut. Namun, dia melihat ke atas untuk melihat bahwa itu adalah pria yang sopan dan tampak beradab yang berlutut untuk meminta uang segera setelah dia datang. Dia sepertinya dalam masalah. Russell berjalan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman atau bahaya. Russell menilai pemuda itu sebelum bertanya, "Anak muda, bagaimana Anda bisa sampai di sini untuk meminjam uang dari kami?" Jordan juga merasa sangat aneh bahwa seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana untuk meminjam uang dari mereka. Pemuda itu menjawab dengan jujur, "Saya baru saja melihat kapal pesiar Anda di Sungai Hudson, dan melalui sepasang teropong, saya melihat kalian sedang makan. Saya tahu Anda semua orang kaya, dan $20.000 mungkin hanya harga makanan bagi Anda. Jadi, saya melompat ke Sungai Hudson dan kemudian naik ke sini untuk meminta bantuan Anda. Saya lulusan dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum, dan inilah diploma pascasarjana saya. Saya tidak menganggur, dan saya benar-benar memiliki pekerjaan yang sah dengan penghasilan bulanan sebesar $5.000. Jika Anda bersedia untuk mengakhiri saya $20.000, saya pasti akan dapat membayar Anda seluruh jumlah." Russell meraih buku ijazah kelulusan yang basah dan membalik-baliknya sebelum tersenyum. "Kamu berani, dan banyak akal. Anda juga sangat jelas tentang tujuan Anda. Tidak buruk." Jordan juga dapat mengatakan bahwa pemuda ini agak cerdas untuk menargetkan mereka karena siapapun yang dapat makan di kapal pesiar ini pasti tidak akan menganggap serius $20.000. Fakta bahwa dia bisa naik ke kapal pesiar ini sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Jordan bertanya, "Untuk apa Anda perlu meminjam $20.000? Apakah anggota keluargamu sakit?" Seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum yang mendapat gaji yang cukup masuk akal pasti tidak akan menelan harga dirinya untuk berlutut dan memohon seseorang untuk meminjamkan uang kepada mereka kecuali mereka dalam situasi putus asa. Pemuda itu berkata, "Tidak, saya hanya butuh uang untuk pernikahan saya. Saya akan menikah dengan pacar saya, tetapi keluarganya ingin saya membeli rumah, mobil, dan memberi mereka uang tunai $40.000. Saya sudah membeli rumah dan mobil, dan semuanya telah dibayar penuh dengan tabungan seumur hidup orang tua saya serta uang hasil jerih payah yang telah saya tabung dalam 2 tahun terakhir hidup hemat. Saya juga meminjam banyak uang dari orang lain. Aku seperti pecundang. Saya telah mencoba segala macam cara dan meminjam uang dari semua kerabat dan teman saya, tetapi saya telah mengumpulkan paling banyak hanya $20.000 untuk hadiah uang. Saya kekurangan $20.000 lagi. Hanya $20.000 lagi, dan saya akan punya cukup uang untuk menikah. Saya mohon, tolong pinjamkan saya $20.000. Aku bersumpah aku pasti akan mengembalikannya padamu." Pria muda itu berbicara dengan sangat tulus, dan dengan pengetahuan psikologi Jordan, dia dapat mengetahui dari tanda-tanda bahwa dia tidak berbohong. Russell mengangguk dan sepertinya mengagumi pria ini juga. "Anak muda, kamu benar-benar berani dan berani. Anda adalah mahasiswa dari Universitas Politik dan Hukum yang bergengsi. Tetap saja, Anda bersedia menelan harga diri Anda untuk berlutut dan meminta uang kepada kami. Aku sangat mengagumimu. Kamu memang tidak melakukannya dengan baik, dan kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk pernikahanmu, tapi mungkin kamu hanya kekurangan kesempatan. Karena takdir telah membawamu kepadaku, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Saya akan meminjamkan Anda $20.000, dan di atas itu, saya akan menawarkan pekerjaan di perusahaan saya yang akan membayar Anda 2 kali lipat dari gaji bulanan Anda saat ini." Pemuda itu sangat gembira, dan dia berseru, "Apakah itu benar?" "Terima kasih Pak, terima kasih, hebat, akhirnya aku bisa menikahi Lauren." Tanpa rasa bangga, pemuda itu bersujud kepada Russell untuk berterima kasih padanya. Bab novel baru diterbitkan di FREEWEBNVEL, CM. Russell berdiri di tempat dengan arogan, merokok dan memegang segelas anggur merah di tangan. Dia berkata, "Selama kamu di bawahku, aku bisa membiarkan kamu menikahi wanita manapun yang kamu inginkan. Sebaliknya, selama kamu mempermainkanku, Russell Miller, aku akan memiliki kemampuan untuk membuat bahkan istrimu meninggalkanmu." Russell sangat arogan. Dia benar-benar seperti penjahat kaya dan menjengkelkan di film. Russell memandang pemuda itu, Wilson, dan berkata, "Kamu Wilson kan? Saya akan memberi Anda nomor telepon, menelepon nomor ini dalam 1 jam, dan dia akan mentransfer Anda $20.000. Dia juga akan melanjutkan dengan prosedur administrasi posisi pekerjaan Anda di perusahaan M." "Ya, terima kasih, Tuan Miller. Terima kasih, Tuan Miller." Setelah menerima nomor itu dari Russell, Wilson menuliskannya dan kemudian dengan penuh syukur bersujud beberapa kali lagi.
Dia kemudian berdiri dan berkata, "Terima kasih, Tuan Miller, saya tidak akan mengganggu makan Anda lebih jauh. Aku akan pergi sekarang." Wilson hendak pergi dengan puas, tetapi Jordan memanggilnya untuk menghentikannya. "Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi?" Ini adalah kapal pesiar yang dipinjam Jordan. Mengingat hubungan dekatnya dengan pemiliknya, kapal pesiar itu sama saja dengan milik Jordan saat ini. Tidak akan ada masalah dengan Jordan yang bertindak sebagai pemilik kapal pesiar. Seorang asing datang ke kapal pesiar Jordan. Sementara Jordan tetap diam, Russell berpura-pura mengesankan. Dia memamerkan kemampuannya untuk mengendalikan kesejahteraan orang lain dengan dalih menjadi orang yang baik. Apakah dia akan pergi begitu saja? Untuk siapa dia membawaku? Wilson berbalik untuk melihat Jordan, yang seumuran dengan dirinya dan bingung. Jordan berkata dengan tegas, "Ini kapal pesiarku. Apakah saya mengatakan bahwa Anda dapat pergi?" Petik 2. Russell mengerutkan kening dan berkata, "Anak ini di sini untuk meminjam uang. Sekarang dia telah mendapatkan pinjaman, mengapa Anda menahannya? Apakah Anda berniat membiarkannya tinggal untuk makan?" Petik 2. Jordan berkata, "Kamu memang meminjamkan uang kepadanya, tetapi aku belum membuat pendirianku." Russell tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kesempatan menjadi orang baik. Apakah Anda ingin meminjamkan uang kepadanya?" Jordan memutar matanya ke arah Russell dan berkata, "Siapa bilang aku ingin meminjamkan uang padanya?" Jordan berjalan ke arah Wilson dan berkata, "Kamu adalah lulusan elit dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum, dan kamu mendapatkan penghasilan yang layak. Mengingat kecerdasan dan nyali Anda, prospek masa depan Anda seharusnya tidak terlalu buruk." Petik 2. Namun, Anda telah melanggar hukum hari ini dan melanggar kapal pesiar pribadi. Anda bahkan berlutut untuk meminta uang kepada seseorang hanya untuk pernikahan terkutuk Anda. Petik 2. Tidakkah kamu pikir semua pendidikan yang kamu terima dalam dekade terakhir ini telah sia-sia? Wilson menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya memang sangat tidak berguna. Saya bahkan tidak mampu memberi orang tua pacar saya $40.000 sebagai hadiah. Saya menghabiskan hampir $1 juta untuk rumah itu. Pacar saya dan saya sama-sama dari Orlando, dan saya yakin Anda tahu betapa mahalnya harga properti di sana. Saya benar-benar kehabisan akal, dan orang tua pacar saya meminta saya membayar $40.000, tidak kurang 1 sen pun." Jordan berteriak, "Kamu seharusnya tidak memberikan 1 sen pun kepada mereka." Wilson dan Russell sama-sama tercengang. Jordan melanjutkan, "Meminta hadiah uang sebagai syarat untuk menikah adalah hal yang paling menjijikkan bagiku. Bill Gates menikah tanpa nama, dan ini permintaan yang tidak masuk akal. Anda telah bekerja selama 2 tahun dengan penghasilan bulanan $6.000. Bahkan jika Anda berhemat dan menabung, Anda akan memiliki paling banyak puluhan ribu dolar. Bagaimana Anda bisa membeli rumah jutaan dolar dan mobil seharga 50.000 atau lebih?" Petik 2. Jika Anda harus mendapatkan aset materi ini sebelum dia bersedia menikahi Anda, pernahkah Anda berpikir apakah dia menikahi Anda karena Anda atau karena aset Anda? Jordan teringat Hailey pada saat ini. Hailey adalah wanita materialistis dan berpikiran uang yang tidak akan ragu untuk meninggalkan suaminya begitu dia tidak punya uang. Pacar Wilson juga sama. Jika dia benar-benar mencintainya, dia tidak akan memaksanya untuk membayar sisa $20.000. Wilson tetap diam setelah diberi pelajaran oleh Jordan. Dia telah mengatakan kata-kata yang tepat kepada pacarnya sebelumnya. Dia juga menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Dia bertanya padanya apakah dia bisa memberikan $20.000 dan mengapa dia bersikeras bahwa dia memberikan $40.000 sebelum dia mau menikah dengannya. Dia juga bertanya apakah dia mencintainya atau tidak. Namun, itu tidak ada gunanya karena dia dapat dengan benar dan dapat dibenarkan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menikah dengannya kecuali dia memberinya $40.000. Dia bahkan menuntut agar dia membeli rumah itu secara penuh atas namanya. Russell menyesap anggur, meletakkan gelasnya, dan berkata, "Jordan, apa yang kamu lakukan? Anda tidak hanya tidak membantu Wilson, tetapi Anda juga bahkan mendorongnya untuk tidak memberi pacarnya 1 sen pun." Petik 2. Apakah kamu tidak memaksa mereka untuk putus? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu seharusnya tidak memutuskan pasangan yang baik? Petik 2. Jordan bertanya kepada Russell, apakah menurut Anda menuntut dia untuk memberikan rumah, mobil, dan hadiah uang sebesar $40.000 sebelum dia mau menikah dengannya, masuk akal? Russell berkata, tentu saja itu masuk akal. $40.000 adalah jumlah yang cukup kecil. Jika saya berada di tempatnya, saya akan memberikan setidaknya $200.000. Kamu bahkan tidak memiliki rumah. Bukankah pacarmu akan menderita setelah menikahimu?
Jika Anda bahkan tidak mampu membeli puluhan ribu dolar, Anda pecundang. Hanya pria yang tidak mampu yang akan membenci gagasan memberikan uang kepada pasanganmu sebelum menikah? Jordan hanya bisa mencibir. Russell kaya, jadi tentu saja, dia akan senang mengatakan itu. Jika Jordan benar-benar orang miskin, dia mungkin benar-benar berpikir bahwa apa yang dikatakan Russell masuk akal. Tetap saja, dia telah bertemu terlalu banyak tipe orang dan melihat terlalu banyak untuk diintimidasi oleh logika bengkok Russell. Jordan menunjuk Russell dan berkata, tidak heran gadis-gadis muda saat ini begitu materialistis dan membenci pria yang seumuran dengan mereka. Mereka semua telah dicuci otak oleh orang tua sepertimu. Orang tua kaya seperti Anda yang memegang posisi sosial yang tinggi terus-menerus menanamkan pemikiran seperti itu kepada wanita muda dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengejar hal-hal mewah bahkan jika itu tidak sesuai dengan kemampuan mereka untuk melakukannya. Kalian kemudian dapat mengatasi kerugian menjadi pria yang lebih tua dan menjadi penjamret buayan. Russell Miller, awalnya saya mengira Anda adalah pengusaha yang bertanggung jawab secara sosial, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Anda adalah orang yang tidak tahu malu. Russell juga agak kesal. Kamu, omong kosong, Anda tidak punya uang dan tidak kompeten, tetapi Anda menyalahkan orang lain? Jika Anda mampu, siapa yang akan bisa merebut istri Anda? Russell merasa cukup malu, tetapi kata-kata Jordan telah memukul paku di kepalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berkencan dengan banyak wanita muda dan cantik, termasuk beberapa yang memiliki suami atau pacar, semua berkat kekayaan dan statusnya. Beberapa dari mereka bahkan sangat mencintai orang penting mereka. Seperti yang dikatakan Jordan, Russell akan berbicara tentang film mahal, mobil sport, tur perjalanan, dan barang mewah kelas atas dari waktu ke waktu. Dia akan memberitahu para wanita ini bahwa mereka harus memiliki harta benda ini atau mereka akan menjalani hidup mereka dengan sia-sia. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menikahi pria yang tidak bisa memberi mereka hal-hal ini. Di bawah pengaruh halus, Russell tidak harus berusaha keras untuk mengadili para wanita itu sama sekali. Setelah menanamkan pikiran-pikiran itu dalam diri para wanita itu, hanya masalah waktu sebelum mereka akan tidur dengan mereka. Faktanya, Russell telah menggunakan metode yang sama untuk membujuk Victoria dan meyakinkannya untuk menjadi wanitanya. Itu belum semuanya. Selama 3 tahun Victoria menjadi kekasihnya, Russell juga terus-menerus menanamkan pemikiran itu ke dalam pikiran Victoria dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menikah dengan pria yang cakap. Itulah alasan Russell begitu yakin bahwa Victoria dan Jordan tidak akan bertahan 6 bulan. Mampu. Jordan secara alami mampu, dan dia sangat baik dalam seni bela diri, pertempuran, piano, dan bidang lainnya. Namun, itu didasarkan pada premis bahwa dia telah melalui pelatihan profesional dan bekerja sangat keras. Apa yang bisa dicapai oleh pria biasa berusia 20-an seperti Wilson di usia yang begitu muda? Jordan bertanya kepada Russell, apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda berusia 20-an? Russell tidak mengatakan apa-apa kali ini karena dia tidak memiliki apa-apa atas namanya di usia 20-an. Dia hanya perlahan menjadi terkenal ketika dia berusia sekitar 40 tahun. Jordan memandang Wilson dan bertanya, sudah berapa tahun kamu berkencan dengan pacarmu? Apakah kalian pergi ke perguruan tinggi yang sama? Jika demikian, saya sarankan Anda mendiskusikan hal ini dengannya lagi. Jika dia memutuskan untuk menyerah pada hubungan Anda demi $20.000, Anda tidak membutuhkan wanita seperti dia. Wilson menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya bertemu pacar saya di kencan buta. Dia berasal dari keluarga sederhana dan juga tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dia dulu bekerja sebagai asisten penjualan di toko pakaian, tapi sekarang dia menganggur. Jordan tertegun sejenak karena dia jelas lebih rendah dari Wilson dalam hal status sosial. Jordan bertanya, dia pasti cantik kan? Wilson mengangguk malu. Jordan menghela nafas. Lagi pula pria yang membiarkan kecantikan seorang wanita menguasai kepalanya. Jordan tidak pada tempatnya untuk mengkritiknya karena dia juga mencintai wanita cantik. Bolehkah aku melihat beberapa fotonya? Jordan sedikit penasaran tentang wanita seperti apa yang akan mendorong seorang lulusan perguruan tinggi untuk bersujud kepada orang lain untuk mendapatkan cukup uang bagi keluarganya agar dia bisa menikahinya. Wilson mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Jordan beberapa foto pacarnya, yang menurut Jordan sebenarnya agak rata-rata. Mungkin karena Jordan berkencan dengan wanita cantik seperti Hailey dan Victoria, standarnya telah dinaikkan. Namun, wanita cantik seperti itu adalah eksistensi seperti idola bagi pria biasa. Jordan melihat beberapa fotonya lagi, tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa dia agak akrab. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya.
Baru saja, Wilson mengatakan bahwa dia dan pacarnya berasal dari Orlando. Setelah tinggal di Orlando selama 3 tahun, Jordan berpikir bahwa dia mungkin benar-benar pernah bertemu dengannya sebelumnya. "Siapa nama pacarmu?" tanya Jordan. Wilson menjawab, "Lauren Cox." Jordan segera mengangkat teleponnya dan menelepon Pablo. Tanyakan pada Salvatore apakah dia mengenal seorang wanita berusia 25 tahun bernama Lauren Cox. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Jordan berulang kali menerima notifikasi pesan teks. Pablo telah mengiriminya beberapa foto. Jordan membuka pesan untuk melihat bahwa itu adalah foto Lauren Cox, pacar Wilson. Dalam foto-foto itu, dia mengenakan riasan tebal dan gaun putih dan minum dengan banyak pria. Dia dulunya adalah nyonya rumah di klub tambang emas. "Tuan Jordan, apakah Anda menyukainya? Dia ada di New York City sekarang. Salvatore memberinya $500 untuk menemanimu. Mereka sudah pergi untuk check-in ke hotel. Saya akan mengirimkan nomor kamar nanti." Pablo menambahkan. Tidak heran jika Jordan menganggapnya tampak familiar. Sebelumnya, Jordan ingin menjadi kaisar dunia bisnis Orlando dan memonopoli industri seperti bisnis makanan dan minuman, tempat karaoke, dan bisnis lainnya. Dia juga telah memperoleh segala macam sendi hiburan malam. Sebenarnya, Lauren adalah mantan karyawan Jordan. Jordan tetap diam dan menyerahkan teleponnya kepada Wilson. "Coba lihat sendiri, lihat wanita seperti apa kamu menghabiskan uang hasil jeripayah orang tuamu. Apakah Anda belajar selama lebih dari 1 dekade hanya untuk menikahi wanita seperti itu?" Wilson menghabiskan hampir $1 juta untuk membeli rumah dan mobil dan bahkan harus mengumpulkan uang untuk hadiah kepada orang tuanya, semuanya untuk menikahi wanita seperti dia. Namun, Jordan bisa tidur dengannya hanya dengan $500. "Pacarmu sangat murah." Wilson, yang sudah basah kuyup dan basah kuyup, dengan hati-hati meraih ponsel Jordan. Matanya terbelalak kaget saat melihat foto-foto yang dikirim Pablo. Dia mengulurkan jari-jarinya dan terus memperbesar foto dalam upaya untuk mengkonfirmasi apakah dia benar-benar pacarnya. Dia terus berusaha menemukan perbedaan antara wanita di foto dan pacarnya, tetapi tidak berhasil. Dia hanya menipu dirinya sendiri. Wanita di foto itu tidak diragukan lagi adalah pacarnya. Jadi dia nyonya rumah dan bukan asisten toko pakaian? Wilson sangat kesal dan sedih karena dia tidak berharap pacarnya menipu dia. Ketika dia melihat kata-kata yang diketik Pablo di bagian bawah, dia langsung menangis. Dia pergi ke hotel. Wilson bekerja di New York City, jadi dia menyewa sebuah apartemen, di mana pacarnya telah tinggal bersamanya selama beberapa bulan terakhir. Pada saat ini, ponsel Wilson berdering, dan itu adalah panggilan dari pacarnya, Lauren Cox. Wilson dengan cepat menjawab telepon. "Hei sayang, kamu di mana?" Itu masih suara merdu yang dia kenal. Wilson tahu tentang masa lalunya, tetapi dia tidak marah. Alasannya, sebagai lawan dari masa lalunya, dia sangat ingin tahu di mana dia sekarang. Dia ingin tahu apakah dia benar-benar check-in ke kamar hotel dan apakah anak kaya yang dia tunggu untuk tidur dengannya adalah Jordan. Wilson menjawab dengan sangat tenang, "Saya di Sungai Hudson. Ada kapal pesiar yang sangat mewah di sini. Apakah Anda ingin datang dan melihat-lihat?" Lauren berkata, "Oh, saya telah melihat beberapa fotonya di Instagram. Saya ingin pergi untuk melihatnya juga, tetapi sahabat saya tiba-tiba datang ke New York City untuk mengunjungi saya, jadi saya akan tinggal di hotel bersamanya hari ini. Saya tidak akan kembali. Kamu harus tidur sendiri malam ini." Dia benar-benar pergi ke hotel. Dia bahkan berbohong bahwa dia pergi bersama dengan sahabatnya. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengumpulkan cukup uang untuk hadiah itu? Apakah Anda mendapatkan $40.000? Ibuku berkata bahwa kamu bisa melupakan menikah denganku jika kamu tidak bisa memberinya $40.000, lanjut Lauren. Wilson tiba-tiba marah dan berteriak, "Aku tidak akan menikah denganmu." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan ponselnya dari jendela kapal pesiar ke sungai. Setelah melakukannya, Wilson berlutut di tanah, menangis tanpa henti. Jordan meraih ponselnya, takut Wilson akan melemparkannya ke sungai juga dalam sekejap. Dia kemudian menepuk pundak Wilson dan menghiburnya, "Kamu tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan istri. Menjadi lulusan universitas bergengsi dan cukup menawan, Anda sangat menarik. Bukankah lebih baik jika kamu menikahi gadis lain yang memiliki tingkat pendidikan dan nilai yang sama denganmu, dibandingkan dengan Lauren Cox?" Jordan mengambil sebotol anggur merah dan menyerahkannya kepada Wilson. "Pergi mandi di lantai bawah dan keluarkan uap." Menenggelamkan kesedihannya dalam anggur memang yang dibutuhkan Wilson. Dia berkata, "Terima kasih, Tuan." Wilson kemudian menuju ke bawah.
Setelah Wilson pergi, Russell datang dan bertanya, apakah pacarnya seorang nyonya rumah? Jordan mengetuk salah satu gambar di ponselnya dan menunjukkannya kepada Russell. Dia kemudian berkata, Tuan Miller, Anda hampir melakukan hal buruk karena niat baik. Jika Anda benar-benar memberinya $20.000 untuk menikahi wanita itu, tidakkah dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya? Russell berkata dengan dingin, apakah menurut Anda apa yang Anda lakukan itu benar? Bukankah itu? Tanya Jordan. Dengan membiarkan Wilson mengetahui kebenarannya, dia menghemat banyak pengeluaran yang tidak perlu tanpa masalah sama sekali. Russell menyalakan sebatang rokok lagi dan berkata, Jordan, kamu masih terlalu muda. Biarkan saya memberitahu Anda seperti apa dunia ini. Petik 2. Bahkan jika gadis itu dulunya adalah seorang nyonya rumah, tidak ada salahnya mereka menikah. Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa Wilson menyukai gadis-gadis cantik, dan anggota keluarganya pasti juga memperkenalkan banyak gadis dengan tingkat pendidikan yang sama dengannya, tetapi mengapa dia tidak setuju untuk mengencani mereka? Kenapa dia bersikeras pada gadis ini? Itu karena dia cantik? Bayangkan saja jika ada seorang gadis yang juga cantik dan seperti dia, adalah lulusan universitas bergengsi yang juga menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan dan juga berasal dari latar belakang keluarga yang sama dengannya. Biarkan aku bertanya padamu, mengapa gadis seperti itu menyukai Wilson? Apa kau tahu berapa banyak pilihan yang bisa dimiliki gadis seperti itu? Wilson hanya pantas mendapatkan wanita seperti pacarnya jika dia menginginkan wanita cantik. Wanita cantik dari keluarga bangsawan hanya milik orang kaya dan berkuasa seperti kita. Jika masing-masing dari kita memiliki 10 wanita seperti itu, orang-orang itu tidak akan bisa mendapatkan satu pun. Petik 2. Ini adalah kenyataannya. Russell tampaknya benar-benar sedikit mabuk. Sejak mereka menaiki kapal pesiar, dia merasa Jordan menekannya. Dia tidak ingin membiarkan Jordan meminumnya, jadi dia minum. Meskipun kata-kata Russell membuat Jordan tidak senang, dia tahu bahwa Russell benar sekali. Situasi masyarakat saat ini memang seperti itu. Russell menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri dan terus berbicara. Apakah menurut Anda pacarnya tidak pantas mendapatkan rumah dan $40.000? Saya berani bertaruh 20 juta bahwa dengan kecantikan dan keterampilan gadis ini dalam membujuk pria, dia masih akan dapat menemukan pria yang bersedia memberinya barang-barang itu dan menikahinya setelah Wilson mencampakkannya. Ada lebih banyak wanita daripada pria akhir-akhir ini, dan wanita cantik lebih jarang. Jika kamu tidak ingin menikahinya, ada banyak orang yang akan menikahinya. Perempuan jarang ditinggalkan di rak. Hanya apakah mereka mau menikah atau tidak. Hanya pria yang pada akhirnya tidak dapat menemukan seseorang untuk dinikahi. Petik 2. Jordan menekankan tangannya ke meja dengan tenang. Dia tidak berdebat dengan Russell dan malah melihat ke depan dengan tatapan datar. Dia bergumam, dunia seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat tidak seharusnya seperti ini. Melihat betapa emosionalnya Jordan, Russell menganggap bahwa itu membuktikan kebenaran kata-katanya. Baru saat itulah Russell merendahkan suaranya dan berkata kepada Jordan dari lubuk hatinya, Nak, kamu baru saja bertanya kepadaku seberapa mampu aku ketika aku berusia 20 tahun. Seperti Anda, saya tidak punya apa-apa atas nama saya. Saat itu, ada seseorang yang saya cintai juga, tetapi dia tidak mau menikah dengan saya, jadi dia menikah dengan pria lain yang jauh lebih tua darinya. Sejak saat itu, ketahuilah bahwa hanya pria yang cakap, kaya, dan berkuasa yang bisa mendapatkan wanita yang mereka cintai. Jadi, saya menemukan seorang wanita kaya dan menjadi suaminya yang tinggal di dalamnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, saya akhirnya melepaskan diri dari gelar yang merendahkan itu dan membuat nama untuk diri saya sendiri. Jordan, aku tahu Victoria sangat menyukaimu. Jika Anda masih menjadi presiden S Corporation sekarang, saya tidak akan mencampuri urusan Anda. Ketika kamu menikah, aku akan memberimu hadiah besar. Namun, jika Anda hanya seorang kurir-kurir, saya minta maaf, tetapi saya akan mengambil Victoria dari Anda terlepas dari apakah Anda mau atau tidak. Russell sudah mengatakan semua kata yang dia maksud dari lubuk hatinya. Namun, Jordan masih menekan tangannya ke meja dan tampaknya terganggu. Dia bergumam, dunia seharusnya tidak seperti ini.